Bayangkan kamu masuk ke sebuah supermarket di Malaysia dan hampir di setiap rak yang kamu lihat adalah produk Indonesia. Dari mie instan, kopi saset, sampai bumbu dapur khas Nusantara, semuanya laris manis dan jadi pilihan utama. Ini bukan kebetulan, ini bukan tren sesaat. Ada strategi besar, ada pergeseran kekuatan ekonomi, dan ada cerita menarik di balik bagaimana Indonesia perlahan tapi pasti mulai mendominasi pasar negeri jiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini tanda bahwa Indonesia sedang naik level di panggung ekonomi Asia Tenggara? Di video ini, kita akan bongkar semuanya. Malaysia kini seakan berada dalam tekanan baru yang tak kasat mata, bukan karena konflik terbuka atau gejolak politik, melainkan oleh sebuah fenomena ekonomi yang tumbuh perlahan, sunyi, namun pasti. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai laporan dan pengamatan lapangan menunjukkan satu hal yang sulit dibantah. Produk-produk asal Indonesia kian mendominasi pasar negeri jiran tersebut. Dari rak minimarket hingga etalase pusat perbelanjaan modern, kehadiran barang-barang Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap. Ia telah bertransformasi menjadi pilihan utama konsumen Malaysia. Fenomena ini memantik pertanyaan besar di tengah masyarakat dan pelaku usaha. Bagaimana mungkin produk dari negara tetangga mampu begitu cepat merebut perhatian pasar domestik? Jawabannya tidak sesederhana satu faktor. Namun satu hal yang pasti, perubahan ini tengah berlangsung di depan mata dan dampaknya mulai terasa di berbagai sektor. Di kota-kota seperti Kuala Lumpur hingga Petaling Jaya, pemandangan serupa kini mudah dijumpai. Rak-rak toko dipenuhi produk makanan dan minuman dari Indonesia. Mie instan dengan ragam varian rasa, kopi saset, camilan ringan, permen, hingga bumbu dapur khas Nusantara tersusun rapi, menggoda perhatian pembeli. Bahkan sejumlah produk ditempatkan di posisi paling strategis, sebuah sinyal jelas tingginya permintaan konsumen. Bagi sebagian warga Malaysia, kondisi ini terasa mengejutkan. Dulu, produk Indonesia hanya hadir di toko tertentu atau harus dibeli secara khusus. Kini, hampir di setiap sudut kota, semuanya tersedia dengan mudah. Konsumen tak lagi perlu bepergian jauh atau memesan dari luar negeri, karena produk itu sudah ada di sekitar mereka. Perubahan perilaku pun tampak nyata. Banyak warga Malaysia mengaku semakin sering membeli produk Indonesia, baik langsung di toko maupun melalui platform daring. Peran e-commerce mempercepat penetrasi pasar, membuka distribusi yang lebih luas dan efisien. Dalam waktu singkat, brand-brand Indonesia sukses menancapkan eksistensi secara efektif di Malaysia. Menariknya, fenomena ini tidak terbatas pada satu kategori saja. Beragam jenis barang, dari kebutuhan harian hingga makanan siap saji, menunjukkan tren serupa. Mie instan bercita rasa khas, kecap manis untuk aneka olahan, hingga minuman teh kemasan botol, kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malaysia. Di media sosial, fenomena ini menjadi topik hangat. Sebagian netizen melontarkan komentar sinis, mempertanyakan mengapa produk lokal kalah bersaing. Namun di sisi lain, tak sedikit yang mengakui bahwa produk Indonesia menawarkan kualitas baik dengan harga lebih terjangkau. Fakta di lapangan tak bisa dibantah. Rak-rak toko menjadi saksi. Produk yang paling cepat habis adalah yang paling diminati, dan dalam banyak kasus, itu berasal dari Indonesia. Para analis ekonomi memandang fenomena ini sebagai buah dari strategi jangka panjang yang dirancang matang. Sejak diberlakukannya pasar bebas ASEAN, peluang ekspansi lintas negara terbuka lebar. Indonesia memanfaatkan momentum dengan memperkuat distribusi, meningkatkan kualitas produk, serta menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakter pasar Malaysia. Keunggulan utama produk Indonesia terletak pada kombinasi harga kompetitif, kualitas konsisten, dan pemahaman mendalam terhadap selera konsumen. Kedekatan budaya antara Indonesia dan Malaysia menjadi faktor krusial yang tak dimiliki banyak negara lain. Perbedaan bahasa yang tipis serta kesamaan cita rasa membuat produk Indonesia lebih mudah diterima masyarakat Malaysia. Faktor kehalalan pun berperan besar. Produk Indonesia umumnya telah memenuhi standar halal yang diakui, sehingga konsumen merasa aman. Ini menjadi keunggulan signifikan di pasar Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim. Di sektor kuliner, pengaruh Indonesia bahkan lebih terasa. Restoran makanan khas Nusantara menjamur di berbagai kota. Nasi Padang, sate, bakso, hingga pecel lele semakin populer dan digemari. Diaspora Indonesia yang membuka usaha kuliner turut mempercepat penyebaran ini. Antrean panjang di sejumlah restoran menjadi bukti nyata bahwa permintaan terus meningkat. Konsumen yang penasaran datang untuk mencoba, sementara yang sudah mencicipi cenderung kembali lagi. Media sosial memperkuat gelombang ini. Ketika satu menu viral di platform digital, lonjakan permintaan langsung terjadi.
Video ulasan, rekomendasi influencer, hingga testimoni konsumen menjadi alat promosi yang sangat efektif. Brand Indonesia membaca momentum ini dengan cermat, memastikan produk selalu tersedia saat permintaan melonjak. Di balik kesuksesan tersebut, sistem distribusi bekerja efisien. Kerjasama dengan distributor lokal di Malaysia membuka akses ke berbagai jaringan retail tanpa hambatan berarti. Stabilitas stok menjadi kunci menjaga loyalitas konsumen. Bagi pelaku usaha Indonesia, fenomena ini membawa dampak positif luar biasa. UMKM memperoleh peluang memperluas pasar hingga mancanegara. Permintaan yang meningkat mendorong produksi lebih besar, berujung pada kenaikan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Rantai ekonomi dari hulu ke hilir ikut bergerak. Petani sebagai penyedia bahan baku merasakan peningkatan permintaan. Produsen menambah kapasitas, distributor memperluas jaringan pemasaran. Semua terhubung, menciptakan efek domino yang menguntungkan perekonomian Indonesia. Data perdagangan menunjukkan ekspor makanan dan minuman olahan Indonesia ke Malaysia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kategori bahkan menjadi penyumbang penting neraca perdagangan. Ini membuktikan produk Indonesia bukan sekadar diminati, tetapi memiliki daya saing kuat di pasar internasional. Di sisi lain, retail Malaysia juga merasakan manfaat. Produk Indonesia memiliki perputaran cepat, memberi keuntungan bagi pedagang. Hubungan saling menguntungkan antara produsen Indonesia dan pelaku usaha Malaysia membentuk ekosistem bisnis yang dinamis. Namun tantangan pun muncul bagi industri lokal Malaysia. Persaingan ketat memaksa produsen domestik berinovasi dan meningkatkan kualitas. Jika tidak, pangsa pasar akan terus tergerus. Dalam konteks lebih luas, dominasi produk Indonesia di Malaysia mencerminkan perubahan peta ekonomi kawasan. Indonesia yang dulu dikenal sebagai pasar besar, kini mulai tampil sebagai pemain utama Asia Tenggara. Keberhasilan ini tak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan regional. Produk sederhana seperti makanan dan minuman ternyata mampu menjadi alat diplomasi ekonomi yang efektif. Tanpa disadari, produk-produk itu membawa pengaruh budaya sekaligus mempererat hubungan dua negara. Inilah kekuatan lunak yang bekerja halus namun berdampak besar. Fenomena ini membuktikan bahwa kekuatan ekonomi tak selalu lahir dari industri berat atau teknologi tinggi. Kebutuhan sehari-hari justru sering menjadi pintu masuk paling efektif menembus pasar luar negeri. Produk yang dekat dengan kehidupan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan berkembang. Peluang Indonesia memperluas dominasi pasar regional masih terbuka lebar. Dengan strategi tepat, bukan tak mungkin produk Indonesia akan semakin menguasai pasar ASEAN bahkan merambah global. Namun tantangan juga kian besar seiring meningkatnya persaingan. Pertanyaannya kini, apakah fenomena ini akan bertahan jangka panjang atau sekadar tren sementara? Jawabannya bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga inovasi dan kualitas produk. Dukungan kebijakan pro-ekspor pemerintah pun menjadi faktor penentu. Yang jelas, apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Ini hasil strategi, kerja keras, dan pemanfaatan peluang secara tepat. Dari rak supermarket hingga meja makan masyarakat Malaysia, produk Indonesia membuktikan dirinya mampu bersaing bahkan unggul. Pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita perdagangan. Ini tentang perubahan persepsi. Indonesia tak lagi dipandang hanya sebagai pasar, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang mampu memengaruhi kawasan. Jika tren ini berlanjut, sejarah mungkin akan mencatat bahwa kebangkitan Indonesia bermula dari hal-hal sederhana yang dulu dianggap remeh. Dari sebungkus mie instan, segelas kopi, hingga sepiring makanan hangat, semuanya menjadi bagian dari narasi besar tentang bagaimana sebuah bangsa membangun pengaruhnya. Malaysia mungkin belum sepenuhnya menyadari, namun perubahan itu telah terjadi. Dan di balik setiap produk yang terjual, ada pesan yang semakin jelas. Indonesia sedang bergerak maju, mengambil peran lebih besar di panggung ekonomi regional.